Jatam merupakan organisasi akar rumput yang bekerja dan mengadvokasi masyarakat korban terdampak operasi pertambangan di Indonesia. Kami sudah melihat praktik-praktik mencengangkan daya rusak dari industri pertambangan. Dan kami juga melihat betapa semakin lemahnya peraturan pertambangan di Indonesia. Inti persoalan yang kami lihat, kepentingan perusahaan terus disokong oleh pemerintah dan lembaga-lembaga raksasa keuangan, tapi kepentingan lingkungan, kepentingan sosial diabaikan. Hasilnya, termasuk diantaranya pengusiran masyarakat adat dan lokal secara paksa, korupsi yang merajalela, dan bencana lingkungan hidup. Begitu juga dalam kasus rencana operasi PT Dairi Prima Mineral atau PT DPM di Sumatera Utara. Kami masih melihat kesempatan bagi rakyat untuk segera bersatu menghindari terjadinya bencana dan pelanggaran hak asasi manusia di sana. Pada 2005, persetujuan diberikan kepada PT DPM yang mana tidak seharusnya dikeluarkan karena tanpa persetujuan dari rakyat. Pada 2012, izin menjalankan tambang di wilayah hutan dikeluarkan. Izin ini juga tidak seharusnya diberikan karena mengancam hutan, biodiversitas, mengancam sumber-sumber air warga. Saat ini adalah saat yang tepat untuk menyuarakan ini. DPM sedang ingin mengubah rencana mereka. Perubahan tersebut membuat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menginformasikan kepada mereka agar mereka memiliki persetujuan lingkungan Adendum AMDAL tipe A. Kementerian Lingkungan menginformasikan PT DPM bahwa mereka wajib memiliki persetujuan lingkungan baru. DPM sedang membuat dokumen Adendum AMDAL tersebut. Yang mampu dilakukan oleh masyarakat bersama LSM-LSM lokal dan internasional saat ini adalah segera melibatkan tenaga ahli terdepan di bidang dampak pertambangan untuk mengevaluasi PT DPM sebagaimana tertuang dalam Adendum AMDAL, menunjukkan kepada publik bahwa bukan hanya mengubah AMDAL, namun DPM justru membawa gelombang bencana, sehingga seluruh rencana kehadirannya harus dibatalkan. Para ahli ini akan membahas dengan menyertakan detail hal-hal apa yang mereka temukan. Secara ringkas, penemuan mereka menyatakan bahwa tambang tersebut tidak diragukan lagi akan mendatangkan bencana lingkungan, juga sosial, khususnya mengenai pengelolaan limbah tambang. Bahan beracun akan dihasilkan dan akan ada sekitar 1 juta kubik meter banyaknya yang akan disimpan di sebuah bendungan tailing. Namun bendungan tailing tersebut akan berada di lingkungan yang memiliki curah hujan ekstrim dan berada tepat di atas patahan Renun, salah satu zona dengan risiko gempa tertinggi di dunia. DPM tidak memperhitungkan konsekuensi dari kemungkinan bocor atau runtuhnya bendungan tailing. Tambang ini mayoritas kepemilikannya dimiliki oleh perusahaan Tiongkok, tapi tambang tersebut akan dianggap ilegal kalau dibangun tetap di Tiongkok. Resikonya sekarang dibawa ke Indonesia. Kehidupan manusia mengalami resiko dan ancaman. Jadi, kita warga Indonesia ini dianggap apa? Bukan manusia. Begitu pula persoalan fasilitas penyimpanan bahan peledak. Adendum AMDAL adalah upaya mendapatkan persetujuan lingkungan untuk fasilitas penyimpanan bahan peledak yang sedang mereka usulkan. Namun, PT DPM sudah membangunnya 50 meter dari sebuah rumah milik masyarakat. PT DPM dimiliki dan dioperasikan oleh perusahaan Tiongkok yang sebelumnya memiliki kasus fasilitas penyimpanan bahan peledak mereka pernah menewaskan 50 orang beberapa tahun yang lalu di Tiongkok. Sekarang mereka ingin diberikan persetujuan untuk fasilitas yang sama di Sumatera Utara. Sebuah fasilitas yang sudah mereka bangun. Ini sangat memprihatinkan, sangat berbahaya dan melanggar hukum, bahkan di Indonesia sekalipun. Masyarakat di Indonesia tidak ingin dikorbankan. Masyarakat Sumatera Utara tidak boleh dijadikan kelinci percobaan.
Kami ingin agar pemerintah menghargai lingkungan dan juga rakyatnya. Dalam kasus DPM, yang paling tepat yang bisa pemerintah lakukan adalah memperhatikan catatan peringatan yang telah diberikan oleh para ahli tersebut dan menolak adendum AMDAL PT DPM. Pemerintah juga harus menarik kembali izin-izin yang diberikan sebelumnya. DPM juga harus dihukum atas jejak kejahatan lingkungan yang sudah dilakukannya selama ini. Rakyat dari Sumatera Utara bisa hidup tanpa tambang DPM, tapi tidak bisa hidup tanpa ruang hidupnya, tidak bisa hidup tanpa kopi dan durian sebagai identitasnya. Tolak tambang, hidup rakyat.